dipersembahkan oleh Pemirsa, tampaknya dengan adanya ruang-ruang kreativitas di Kota Semarang ini memunculkan seniman-seniman baru di Kota Semarang dari berbagai daerah-daerah, bahkan hingga tingkat yang terkecil di Kota Semarang. Nah, kalau kita lihat begitu, Mas Haris, sebenarnya di Kota Semarang ini seni-seni apa saja yang mungkin belum terlihat sebenarnya oleh masyarakat umum? Yang saya tahu ya, kalau bukan masalah terlihat, tapi belum dikenal ya. Betul. Dulu kan aslinya Semarang itu ada Gambang Semarang. Ya. Tapi yang tahu orang-orang dulu. Tapi anak-anak sekarang tidak semuanya tahu. Mungkin dari anak yang dari pelajaran sekolahan mungkin ada. Tapi bentuknya belum tahu Gambang Semarang itu seperti apa? Stylenya musiknya kayak apa? Gambang Semarang itu teater apa musik? Ya kan? Ini belum tahu. Nah, ini perlu diinformasikan untuk melestarikan budaya. Ya kan? Nah, yang perlu diangkat ya seperti kalau yang tradisional ya khas Semarangnya aja, ya kan, khas Semarang. Contohnya saja begini, mungkin karena terlalu tradisional tidak disukai anak-anak muda. Saya dulu pernah punya pengalaman begini. Zaman dulu tahun sekitar 90-an, kebetulan basic saya di musik waktu itu. Saya pernah sempat bersitegang dengan pencipta lagu Pak Anjarani almarhum dan Bu Waljina. Itu soal musik yang saya rubah. Saya begini, biar musik Jawa itu dikenal oleh anak-anak muda bagaimana? Saya bilang harus diganti musiknya. Jangan keroncong terus, jangan langgam. Anak-anak itu sudah terpengaruh dengan musik, dengan yang beat lebih cepat, disco. Ya. Itu pun ditentang oleh seniman-seniman. Ya mungkin mereka takut kehilangan. Dicoba dulu lah. Akhirnya saya coba. Saya bikin caca-caca musik Jawanya. Meledak di pasaran. Di situ yang menikmati bukan orang tua. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Maksud saya begini, Pak. Nah, untuk melestarikan seni budaya asli Kota Semarang, perlu ada inovasi. Digabungkan, ya kan dulu, biar dikenal dulu. Ya, bisa bekerja sama dengan mahasiswa. Yang punya lebih kreativitas, yang anak-anak yang kreatornya lebih manura, ya kan. Ini menarik Pak Kadarlusman, mungkin bagaimana tanggapannya? Jadi kan sudah ada tempat, sudah punya tempat untuk menunjukkan kreativitasnya, ya kan, untuk mengekspresikan. Tinggal cara menariknya bagaimana kemasannya, ya kan. Ya kan? Nah, bagaimana Pak Kadarlusman kalau melihat tipikal Kota Semarang, warga Kota Semarang, apakah hal ini memungkinkan? Ya memang yang namanya lagu ini yang khusus Jawa ya, Jawa atau lagu Semarangan ini kan ada yang pakem. Ada yang pakem. Itu kan tidak jauh beda dengan dalang, wayang. Itu ada yang pakem, mainnya juga dari siang sampai pagi hari itu pakem, ceritanya runtut. Nah, seiring berjalannya waktu, sekarang ini teknologi sudah secanggih seperti itu. Sedangkan orang yang sepuh-sepuh sudah banyak yang sudah tiada, sehingga yang ikut merawat ini nyaris tidak ada. Yang melestarikan tidak ada. Yang melestarikan nyaris tidak ada dan tipis. Akhirnya bermuncullah dalang-dalang yang mungkin kreatif, dalang baru dan seterusnya. Ini mereka ambil waktunya simple dan itu banyak kreasi. Diselingi musik inilah musik ambiar modern dan seterusnya, ya kan. Jadi cerita wayangnya sudah tidak pakem lagi. Ini sama yang disampaikan Mas Haris ini kan dulu sempat Waljina komplain dan seterusnya. Memang bagi pencipta yang kepingin utuh itu nggak mau dipleset-plesetkan. Tetapi dari satu sisi menurut Mas Haris tadi ini supaya bisa menarik, memperkenalkan anak-anak muda itu biar tidak lepas. Betul. Jangan sampai anak-anak muda itu tetap suruh dengan keroncong, nggak maulah mereka lari pasti. Kira-kira gitu. Betul. Wayang sekarang yang masih sering ditanggap di masyarakat itu ya sudah nggak pakem lagi. Artinya wayang tetap, tapi ceritanya sudah tidak runtut. Mereka dipotong-potong supaya pemirsa ini tidak jenuh karena beda yang namanya orang tua dulu dengan yang sekarang ini kan. Sekarang pengennya hanya saya lihatnya yang goro-goronya saja. Yang seru-seru. Itu yang memang harus kolaborasi juga antara
pencipta lagu, pelestari yang dulu sama yang muda ini harus kolaborasi. Kita tidak meninggalkan judul sebenarnya, tapi harus dikreasi supaya anak-anak bisa tertarik. Kenal dulu. Nah, kuncinya kan ada komunikasi itu. Betul. Izin dulu dari mereka biar tidak repot geger terus. Berarti perlu ada kolaborasi antar seniman di Kota Semarang untuk lebih memanfaatkan ruang kreativitas yang sudah ada ini. Iya, yang era dulu sama sekarang ini harus dipadukan digabung. dan semuanya harus duduk bersama. Kalau nggak gitu ya geger terus, Mbak. Iya, menarik mungkin ini Pak, nanti bisa direalisasikan. Betul. Oke, itu kalau perihal seni atau seniman yang ada di Kota Semarang, mungkin kita kembali lagi ke ruang kreativitas ya Pak Iya. Kadar Lusman. Ini kan menurut Ibu Yayu gratis, tidak Yes. dipungut biaya. Tapi kalau kita lihat mungkin ada sejumlah pihak yang mengkomersilkan. Bagaimana Iya. Pak Kadar Lusman melihat ini? Ini kalau saya melihat kondisi saat ini, sebetulnya di satu sisi ini kan pemerintah kepengen memberikan fasilitas yang bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat Kota Semarang. Ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Semarang itu peduli sehingga membangun, digratiskan semuanya. Tetapi kan tidak semua masyarakat itu bisa menikmati. Dan taruhlah seniman menikmati, tapi ada juga yang mereka-mereka ini nakal. Ya, seolah-olah dipakai sendiri, ternyata mereka bawa yang lain, terus mereka sudah pasang tarif untuk yang lain. Makanya ini perlu menurut saya kurang sepakat. Kalau semuanya harus digratiskan, berarti harus selektif. Bener nggak sih ini untuk latihan seniman Kota Semarang? Bener nggak sih ini untuk tampil pentas, konser, dan seterusnya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau semuanya digratiskan, listrik, apa-apa, ternyata mereka konser ini komersil. Bangkrutlah pemerintah kan, kalau seperti itu semuanya. Nah, oke, sekarang kita berbicara perawatan masih mampu. Nah, tapi apakah nanti kalau sudah dibangun di tempat-tempat yang lain, pasti akan bebannya lebih banyak. Apakah semuanya harus digratiskan seperti itu? Kalau saya kurang sependapat, sehingga nanti kami akan melakukan upaya-upaya supaya pemerintah ini juga mempertimbangkan lagi. Tidak semuanya harus digratiskan. Siapa Pak? Kira-kira Ini nanti seperti di itu. tahun yang nanti 2023 siap untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan dari pengawasan dari DPR ini bisa kita sebagai acuan untuk membuat supaya semuanya tidak bergratis, tetapi harus pakai aturan-aturan yang pakem. Kemudian untuk para seniman sendiri nanti bisa kita pilah-pilah terlebih dahulu, di mana Seleksi ya. seleksi terlebih dahulu untuk bisa yang kami gratiskan itu mungkin yang memang benar-benar seni atau yang lainnya agar tempat-tempat ini tidak dijual terlalu mahal sehingga masyarakat tidak bisa menjangkau. Jadi iya itu mungkin berarti menjadi ada yang digratiskan, ada yang dipungut biaya. Nanti akan menimbulkan kesenjangan atau mungkin kecemburuan tidak Ibu? Mesti di Kota Semarang nanti akan biasanya kita tuh gratis, tidak ada pungutan apapun. Gimana nih ya? Terus kemudian LSM masuklah. Kemudian bagaimana ini Dewan masuklah. Iya betul. Dari Bagaimana untuk kepolisian ini mencegahnya? mesti tanya, mesti itu LSM utamanya gitu. Gimana ini biasanya Iya, gratis kok kalau sekarang? itu Nantinya harus proses, kan ada itu butuh proses. Itu. Semuanya butuh proses. Iya. Oke lah, sekarang seperti itu di Indonesia Kaya. Tetapi kan harus ada juga dibangun di tempat yang lain yang mungkin di sana bisa digratiskan. Kalau mau kepingin tampil untuk komersil ya di Indonesia Kaya. Betul. Jadi ada tempat-tempat yang khusus, ada tempat-tempat yang memang kalau di Indonesia Kaya digratiskan semuanya, padahal biaya perawatannya begitu tingginya. Juga tinggi. Iya, kalau masih ada perusahaan yang masih peduli, nah, kira-kira seperti itu. Ini kan juga harus dipertimbangkan. Saya kira kalau LSM dari pihak aparat dan seterusnya, sepanjang dinas ini dasarnya jelas, ya itu nggak begitu masalah kok. Kecuali nggak jelas lah, ini yang bikin Oke, masalah. berarti harus ada dasar yang jelas terlebih Oh, dahulu iya. untuk terkait nanti mungkin ruang kreativitas mana yang dipungut biaya, mana yang Betul. digratiskan. Kalau dari Mas Haris sebagai seniman, bagaimana tanggapannya? Kiranya sudah mulai ada rencana evaluasi nih sepertinya Mas Haris. Ya, saya setuju dengan Pak Darifan tadi, di mana yang tempatnya yang terutama di pusat kota. Kalau di pusat kota itu paling enggak ya kalau di pungut biaya ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi untuk di daerah-daerah di pojok-pojok kota, itu sebaiknya digratiskan dulu. Oke. Karena itu untuk awal pengenalan, ya kan. Mereka yang mau datang mau tampil dan paling penontonnya ya hanya di sekitar
orang-orang di sekitar situ. Tapi paling enggak ini kan menunjukkan kalau di Kota Semarang itu sudah tidak lagi sempit untuk Iya. pentas. Sudah bisa Sudah di luas. mana-mana. Kamu bisa pentas di mana saja, tidak bayar. Oke. Ya kan? Tapi kan perlu seleksi untuk tampil di Indonesia Kaya Ya. Berarti atau di Kota Lama, oke. ya kan? Nah itu perlu tiket kan, Pak. Oke, berarti mungkin dapat diambil kesimpulan win-win solution Yeah. ya nantinya untuk evaluasi ke depan begitu ya Bapak Ibu ya, ada tempat yang bisa gratis namun ada tempat yang dipungut biaya, mengingat memang untuk biaya maintenance-nya pun juga cukup tinggi begitu. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.